dalam bincang-bincang JTV Malang masih bersama dengan Bapak Joko Hirtono selaku Wakil Ketua Komisi C dan juga Bapak Eko Ipung selaku anggota Komisi C. Nah, tadi menarik sekali di akhir segmen 3 kita membahas tentang MCC. Ini kan sampai sekarang belum diisi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko. Lalu bagaimana nih dorongan dari Komisi C memberikan pengawalan kepada dinas terkait, Pak? Untuk MCC, Mbak ya? Ya. MCC itu memang kita butuh sekali dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana lihat pembangunan sudah cukup bagus dan selesai, hanya tinggal penggunaannya. Hanya saran saya kepada pemerintah daerah, tolong benar-benar diefektifkan seefektif mungkin, jangan sampai nanti kita mubazir. Kita sudah bangun, ternyata tidak cepat dilaksanakan, ataupun dilaksanakan ternyata penghuninya tidak banyak yang berkesempatan, ataupun justru pada tidak mau karena biaya cukup tinggi, karena memang kosnya tinggi, Mbak, perawatannya tinggi. 8 lantai, pengguna airnya, listriknya, namanya klosetnya itu mungkin sering buntu dan sebagainya, perawatannya cukup tinggi, Mbak. Jangan sampai justru perawatan ini akan menyedot daripada APBD yang seharusnya kita ada penambahan. Ini yang saran saya kepada pihak dana lagi akhirnya begitu ya. Kalau untuk dari Pak Eko Ipung sendiri bagaimana nih tambahannya mungkin untuk memberikan pengawalan kepada dinas terkait? Ya, memang kalau masalah MCC ini sangat urgent sekali untuk segera diisi. Karena apa? Kalau kita melihat pemaparan yang disampaikan oleh eksekutif kepada kami, anggota Dewan, 45 anggota Dewan, ini programnya sangat bagus sekali. Tapi setelah gedung ini terbangun dengan baik, hingga detik ini kok belum terisi. Kami selalu mendorong kepada OPD terkait untuk segera mengisi gedung tersebut. Memang tidak sedikit biayanya. Selain perawatan gedung, apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, itu ada pembangunan, salah satunya pembangunan sekat-sekat yang ada, konten-konten yang ada, tenan-tenan yang ada, itu perlu ada pembangunan khusus itu. Jadi sekarang ini MCC kan hanya global gedung saja. Ya. Tapi kan perlu ada aksesoris. Lah aksesoris yang ada ini sangat mahal sekali. Itu sudah berapa bulan, Pak? Maksudnya kan sekarang sudah berdiri nih. Insya Allah sudah 2 bulan ini sudah serahkan pada kita. Gitu. Tapi terus terang saja hingga detik ini MCC ini belum terisi. Atau mungkin pemerintah menunggu anggaran 2023. Nah ini karena memang 2023 baru terisi karena anggaran 2023 kan belum terdok, akan datang. Nah mungkin untuk mengisi MCC ini melihat di anggaran 2023. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke permasalahan pasar nih ya. Selama ini pembangunan di Kota Malang masih ada yang tertunda, yaitu tadi ada Pasar Besar Matahari dan Pasar Belimbing. Sebetulnya permasalahannya apa sih yang terjadi, Pak, sampai ada penundaan pembangunan pasar itu? Kalau masalah Pasar Belimbing ini sangat kompleks sekali, ya. Itu kemarin katanya ada Otsuka dari KPK mau mendampingi tentang penyelesaian untuk Pasar Belimbing. Dan mudah-mudahan ini segera KPK benar-benar turun sehingga jelas apa permasalahannya. Karena berkutitnya hanya kepada pedagang, kepada investor, kepada pemerintah. Lah maksud saya kalau KPK sudah turun, ini sudah jelas nanti arahnya kemana. Apa kira-kira permasalahan hukum. Kalau sekarang berkutit larinya ke sana itu tidak mungkin bisa terselesaikan. Yang korban pedagang, mungkin yang korban juga investor. Ya, gitu. betul. Jadi kalau ada keputusan sifatnya final harus seperti ini. Nah itu Pasar Belimbing gitu. Untuk pasar-pasar yang lainnya seperti pasar besar ini insya Allah kemarin itu sempat Menteri Perdagangan sempat datang ke pasar besar. Nah ini sepertinya untuk 2023 ini ada gambaran untuk segera revitalisasi. Segera untuk dibangun untuk 2023. Tetapi anggarannya ada atau tidak? Kemarin itu kita minta bantuan kepada PUPR pusat sekitar 350 miliar. Wow. Nah, itu untuk pasar besar. Ya. Itu kemarin sempat saya mendengar dengan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Dia siap untuk mengawal pembangunan pasar besar yang ada ini. Oke, tapi mengawal itu apakah nanti juga akan membantu untuk anggarannya atau seperti apa, Pak? Benar sekali, karena ini pusat nanti. Kita minta bantuan ke pusat. Oke. Kan itu harus persetujuan Menteri Perdagangan juga. Kalau dari Pak Joko sendiri bagaimana menanggapi permasalahan dari pembangunan pasar besar dan juga pasar Belimbing yang terhambat atau yang belum berjalan? Beberapa pasar di Kota Malang ini jadi permasalahan yang beberapa kali waktu saya di Komisi B
Bisa saya angkat juga sekarang dengan komisi masa pembangunannya, baik pasar Gadang, pasar Blimbing maupun pasar besar. Namun sudah dijawab oleh beliaunya dari via eksekutif yang terkait dan terkait untuk pasar besar ini sudah deal semuanya karena ada dari pihak Matahari masih punya tanggungan sekian miliar, itu akan diselesaikan. Kemudian untuk pasar Blimbing juga disampaikan Pak Eko tadi sama ya, pasar Gadang. Pasar Gadang sampai sekarang kasusnya kok masih rumit sekali. Ini yang terus kita dorong, kita tanya, kita langsung mengandeng, tapi belum ada kejelasan yang bisa kita sebagai pegangan untuk bisa menyampaikan pada forum ini karena sampai sekarang kami juga masih samar-samar masa Gadang ini. Itu dari saya. Ya, lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi C mengawal pemerintahan Kota Malang untuk menyelesaikan masalah tertundanya pembangunan kedua pasar tersebut, Pak Joko? Ya kita dengan via Bapeda, dengan via PUPR, kita selalu mendorong, menekan, kita tanyakan, ya kita tanyakan. Kenapa permasalahannya? Memang permasalahan sangat rumit sekali. Apa yang katakan Pak Eko tadi harus sampai ke Jakarta karena ada beberapa kasus yang melibatkan personil dan sebagainya. Ini yang memang repot. Demikian juga selain pasar juga kemacetan, Mbak ya. Kemacetan di Malang ini sangat benar-benar cukup serius yang perlu diperhatikan. Kemudian juga saya angkat pada saat kita dengan Bapeda, dengan PPUR, kayak apa sih rencana program yang dulu pernah disampaikan tentang lingkaran timur dan lingkaran barat, ya ini. Kemudian underpass pertigaan Blimbing, ya ini saya tanyakan semua. Setiap kita rapat kerja kita tanyakan supaya dia benar-benar serius untuk menindaklanjuti. Katanya dia masih sampai ke Kementerian PUPR, nanti akan ditindaklanjuti lagi, akan diadakan kajian dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Karena kemacetan ini di Kota Malang sudah begitu. Setiap saya membaca koran Jawa Pos, setiap hari sepeda motor tuh ada 150. Setiap bulan, bukan setiap hari, setiap bulan. Kemudian mobil roda 4 itu nyampe hampir 78 unit. Kalau 1 tahun berapa ribu? Ini yang jadi masalah. Ya kalau nggak diselesaikan, ya nanti akan repot. Karena sebagai contoh jalan tol itu nggak menyelesaikan masalah, Mbak, menurut pendapat saya. Karena walaupun dengan jalan tol itu kemacetan di mana-mana. Selama di Jakarta namanya Jabotabek itu hanya 40 kilo, saya 3 jam. Nah, ini tuh jalan tol, padahal bebas hambatan, apalagi jalan arteri yang biasa. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, apa kita harus ada regulasi yang mengatur tentang kendaraan, umur sekian kendaraan yang untuk angkutan umum harus dilengser di Jakarta dan sebagainya. Ini ada solusi-solusi mestinya. Bukan mulai sementara ini kendaraan tahun 45 dibilis sampai tahun 2022 Pak Eko ya. Turun ke jalan semuanya. Kayak apa? Saya nggak bisa membayangkan, Mbak. Inilah yang jadi permasalahan. Oke, baik. Jadi untuk memberikan upaya terkait pembangunan yang tertunda tadi adalah memberikan dorongan kepada dinas terkait begitu ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Eko Ipung, bagaimana evaluasi kinerja Komisi C secara keseluruhan di tahun 2022 yang telah dijalani saat ini? Monggo, Pak Eko. Evaluasi kinerja, kami selalu berkoordinasi, selalu rapat dengan teman-teman Komisi C, ya, bagaimana tentang program-program yang sudah diajukan oleh dinas-dinas terkait yang ada mitra dengan kita. Ini selalu kita bicarakan secara bersama. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, meskipun kita tidak ada hearing secara khusus, kita selalu mengundang OPD yang terkait. Jadi misalnya ada sesuatu permasalahan di OPD maupun tidak ada permasalahan, tapi ada yang perlu dibicarakan. Dengan kita meluangkan waktu, OPD terkait kita ambil. Jadi selalu evaluasi itu selalu kita tingkatkan. Hampir setiap waktu kita berdiskusi tentang bagaimana program-program yang sudah dilakukan oleh OPD ini, apabila ada kekurangan-kekurangan, kita dari Komisi C selalu memantau. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi, kita akan break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang CTV Malang.